Untuk rangka kita pakai baja ringan, mudah-mudahan bisa lebih kuat. Selanjutnya juga estetika, jadi enak. Jadi ada 80 lubang tanam. Nah kalau kita gandakan saja bisa ada yang di bawah atau di atas, itu kurang lebih bisa ya ratusan lah. Balik lagi sama gua Beno di Petani Teras. Jadi sesuai apa yang mau kita coba sharing, kemarin kita sudah diskusi apa sih Petani Teras, kita sudah coba kenalin apa Petani Teras. Sekarang kita bicara sistem kebetulan yang ada di gua, ini di belakang gua, ini aquaponik. Nah, buat lebih detailnya lagi, ayo ikutin kesini. Oke, jadi ini sistem aquaponik yang ada di teras gue. Dan ini yang kemarin sudah sedikit cerita, ada kurang lebih 4 bulan lah, sudah jalan 4 bulan. Tapi untuk bulan yang pertama ternyata gagal. Nah ini yang kedua lah. Tapi ini sudah lihat, ini hasil panen kangkung. Ini yang sudah masuk ke 3 kali. Nah oke, balik lagi. Yang pertama ini kita bikin kolam. Ini kolamnya kecil, 1 kali 3 meter. Jadi panjang 3 meter, lebar 1 meter, ketinggian ini cuma 50 cm. Kebetulan airnya kurang, harusnya sih ada garis itu deh. Ya sekitar 30 cm lah, nggak banyak. Terus ini kita pakai paralon. Paralonnya cuma 4 karena memang kita masih tahapnya belajar. Tapi dengan melihat seperti ini sih harusnya antusiasnya lebih besar lagi, dan nanti tinggal ditambah aja kan, bisa nanti ditambah di atas atau ditambah di bawah mana. Jadi ini kita pakai paralon 3 in. Nah, ini paralon 3 in, nggak usah kita potong, ini langsung 4 meter ya, jadi lebih. Nah ini kurang lebih ada 20 lubang tanam per batangnya. Per ininya ada 20 lubang tanam, jadi kurang lebih ada 80 lubang tanam. Nah kalau kita gandakan saja bisa ada yang di bawah atau di atas, itu kurang lebih bisa ya ratusan lah. Dengan space tanah yang kurang lebih 3 meter lah. Nah untuk rangka kita pakai baja ringan, tapi kawan-kawan nanti bisa rubah atau bisa modifikasi atau ganti dengan yang lebih murah. Misalnya ada kasto bekas, ada kayu bekas, ada bambu bekas atau seperti apa. Nah kalau kita pakai baja ringan, yang pertama mudah-mudahan bisa lebih kuat. Selanjutnya juga estetika, jadi enak dipandang. Seperti itu kurang lebih. Nah ini ikannya kita pakai ikan nila. Ikan nila ini cuma kurang lebih 100 ekor. Ini usia kurang lebih 3 bulan ya, sudah lumayan. Mohon maaf kalau kameranya agak burem, kalau mau lihat langsung boleh main ke tempat kita. Nah tanamannya ini tadi saya cerita, ada kangkung, ada sawi. Nah, yang kurang lebih itu sawinya. Sawi juga sudah mulai subur, sudah mulai jalan. Nah ini beberapa yang kuning memang kita coba rakit apung. Jadi ini kita coba rakit apung, cuma kita tidak bikin space. Jadi kalau bisa dilihat nih sebenarnya bagus, cuma akarnya dimakanin, jadi tuh kosong. Ini bekas dari rakit apungnya, kelihatan ya, ini bekas dari rakit apungnya, jadi kita pindahin ke sini. Nah nextnya kalau teman-teman pengen rakit apung juga, itu tinggal taruh tanaman. Ini terbukti tumbuh juga lumayan subur, cuman memang kurang maksimal karena akarnya masih dimakanin sama ikan. Nextnya kalau kangkung udah oke, kita juga lagi coba ini faktor. Ada beberapa yang kecil, itu baru lepas dari semai faktor ya. Oke, jadi sistemnya seperti ini. Dari air dengan ada ikan dan kotorannya itu akan ditarik. Coba ke sini bang kamera, kalau saya suruh mundur. Iya. Ini ada pompa pertama, jadi ini akan narik. Ini untuk yang paralon yang panjang, dia akan masuk ke filter. Ini kita sebut kalau bahasa kerennya filter mekanis. Nah ini saya nggak isi apa-apa, cuman ada pipa yang melengkung, jadi ada putaran di dalam pipanya sehingga kotorannya akan ke bawah.
Oke, kurang lebih itu teknisnya. Nanti kalau mau lihat detailnya coba kasih komen di bawah untuk teknis detail filternya. Nah, yang kedua, dari filter mekanis ini masuk ke filter biologis. Sebenarnya sih kayaknya memang harusnya layaknya 3. Jadi di filter yang terakhir untuk tanaman ini harus sudah bening. Tapi berhubung kita space-nya juga sempit, terus juga embernya juga masih terbatas, kita pakai 2 aja. Jadi dari filter mekanis langsung ke filter biologis. Nah, boleh lihat teman-teman. Jadi sini saya cuman kasih biobol aja. Tapi biobolnya cuma hanya di bawah. Itu dilindungi sama paranet. Jadi biar dia tidak naik, tidak menyumbat aliran yang masuk ke tanaman. Jadi kurang lebih filternya sederhana sekali. Dan teman-teman bisa pakai yang bekas, paling model paralon kurang lebih cuman ya berapa, 1 batang juga sudah cukup lah menurut saya. Oke, lanjutnya ini masuk dari filter biologis. Coba kesini bang kameramen. Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku jijik sama mas, aku jijik, aku benci. Nah, ini dari filter biologis, dia kita pakai gravitasi aja kan. Kita pakai gravitasi. Nanti dia masuk, kita bagi 2 karena memang harusnya kelebihan. Jadi kita bagi 2, satu ke kolam, satu ke tanaman. Kita pakai sistem gini aja. Jadi ini airnya masuk ke sini. Kita tampung di pipa. Ini juga pipa bekas, kita nggak beli, yang ada kita pakai. Kita bolongin tiap lubang-lubangnya. Nah, lubang-lubangnya masuk. Nah, ini balik lagi ke tanaman sampai ujung, balik lagi di pipa pembuangan. Nah, sistem ini sistem BP, jadi ada air yang mengenang. Mungkin bisa dilihat. Nah, ini yang kita bilang memang dari awal di paralon. Ya, akarnya lumayan kotor karena ini aquaponik ya, bukan hidroponik. Jadi ada nutrisi, ada yang kotoran-kotoran yang masuk ke bawah. Mungkin juga karena memang filter kita belum banyak lah. Jadi harusnya di sini juga bisa bersih gitu. Nah, nampung balik lagi ke kolam. Ya, kurang lebih itu yang ada di tempat kita. Jadi putarannya dari pipa masuk ke filter mekanis, masuk ke filter biologi, dia turun sistem gravitasi, turunkan air, masuk ke tanaman. Nah, sistem aquaponik kurang lebih yang kita punya seperti itu. Paling kita tambah satu pompa arus kecil untuk pertumbuhan si ikan. Dia nggak banyak penuh. Kalau banyak penuh kan males, jadi kurang nggak ngasih makan. Nah, ini kita pasang atap. Atapnya kita pakai fiber aja, jadi minimal ngurangin air hujan sih. Tapi ini sebagian juga masih kehujanan, juga nggak masalah sih. Kita pakai atap fiber, atau teman-teman mau ganti paranet pakai UV juga lebih bagus. Nah, kita hanya bikin kecil secukupnya kolam, ya itu karena modal yang terbatas. Oke, kurang lebih itu singkat, mudah-mudahan padat dan bisa dimengerti, dan teman-teman bisa langsung coba. Minimal kalau memang cukupnya 1 meter ya buat saya 1 meter. Jadi balik lagi, jangan terpaku sama hal-hal yang teman-teman nggak miliki. Terpaku saja sama hal-hal yang teman-teman miliki. Misalnya teman-teman hanya punya ember drum besar gini jadiin kolam, bisa. Nah, teknis-teknis macam-macamnya mungkin nanti kita coba buat video lanjutannya lagi untuk bagaimana sih biar betul-betul minim modal dan sebagainya. No, God, please, no! Oke, sorry, tadi ternyata ada telepon dari customer, customer. Jadi sudah ditanyain panen sawinya, sama selada ya kan. Tapi memang kita masih tahapnya belajar, jadi cukupnya masih kecil. Di belakang juga sempat kita liatin, tapi memang juga persiapan kolamnya lagi berjalan. Nah, di belakang itu ada kolam 2 kali 6 meter, yang mudah-mudahan itu nanti lebih banyak lagi.
Yang pasti sih kita pengennya kita di Petani Teras tempat kita bisa jadi edukasi buat kawan-kawan yang mau belajar free, nggak ada biaya atau segala macam. Jadi intinya Petani Teras baik channel dan segala macamnya bagaimana bisa mengedukasi atau bisa jadi teman saling sharing, saling belajar buat semuanya, sehingga paling tidak ya kita bisa cita-cita bangsa lah, mandiri pangan. Kurang lebih itu dari saya. Terima kasih. Next kita coba lagi sharing-sharing video-video selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.